Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas sejarah. Hari ini bersama Bu Alida kita akan belajar KD pertama dari kelas 11, yaitu kondisi sosial budaya Kerajaan Maritim Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita lanjut ke materi gitu ya. Materinya apa sih Bu? Materinya yaitu tentang sistem kebudayaan Kerajaan Maritim Hindu-Buddha. Nah, sebelum kita belajar masuk ke materi, kita harus tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran hari ini, biar tahu tujuannya. Jadi biar terarah gitu ya pelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah menganalisis kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia pada masa Hindu-Buddha dalam kondisi sosial budaya secara kritis setelah mempelajari materi mengenai kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha. Yang kedua, menganalisis pengaruh kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini secara kritis setelah menelusuri berbagai sumber. Yang ketiga, menyajikan hasil analisis kondisi sosial budaya kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia pada masa Hindu-Buddha serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini secara tepat setelah diskusi dan eksplorasi. Nah, kerajaan pertama adalah kerajaan Kutai gitu. Ada yang tahu Kutai di mana? Ya, kemarin kita sudah belajar letak geografisnya ya. Nah, sekarang kita belajar sosial budaya dari negara kerajaan Kutai. Yaitu ada Prastyastoma atau upacara penghinduan bagi pemeluk agama Hindu. Gitu. Jadi kayak ini tuh khusus untuk pemeluk agama Hindu gitu ya, penghinduan gitu. Terus selain itu juga ada beseprah, makan bersama dengan cara duduk bersila. Jadi kayak duduk ada hadapan, terus di tengah-tengahnya itu ada daun pisang yang panjang gitu ya. Sampai sekarang masih sering dilakukan oleh warga Kutai gitu. Karena itu adalah pelestarian budaya gitu. Jadi beseprah ini sampai sekarang masih dipertahankan sebagai aset budaya dari daerah Kutai gitu ya. Itu adalah sosial budaya dari kerajaan Kutai. Selain kerajaan Kutai ada lagi kerajaan Tarumanegara gitu. Tarumanegara apa sih? Terdapat banyak prasasti menandakan adanya tingkat literasi tinggi karena sudah mengenal tulisan. Jadi salah satu ciri dari Tarumanegara adalah banyaknya, ada yang tahu, prasasti gitu ya. Ada prasasti kebun kopi, jambu, pasir awi, jaruteun dan sebagainya gitu ya. Jadi itu menandakan bahwa jadi prasasti itu ada tulisannya ya, tulisannya itu pakai huruf Pallawa, bahasanya pakai Sanskerta, jadi nggak cuma goresan-goresan tanpa makna, tapi ada maknanya, bisa dibaca, bisa dipahami gitu. Nah, otomatis kalau orang bisa nulis berarti kan sudah paham huruf, sudah paham tulisan gitu. Makanya itu menandakan bahwa tingkat literasi atau kefahaman terkait bahasa dan juga huruf di wilayah Tarumanegara sudah lebih tinggi dibandingkan kerajaan lain karena adanya prasasti sebagai bukti bahwa ternyata rakyat-rakyatnya ini mengenal tulisan kayak gitu. Itu adalah Tarumanegara gitu ya. Selanjutnya ada di Kerajaan Medang Kamulan, yaitu pada masa Empu Sindok memiliki kumpulan kitab suci agama Buddha Tatrayana, yaitu Sang Kamahayanikan. Jadi Empu Sindok ini adalah raja yang menganut agama Hindu namun tetap menghargai agama Buddha dengan buktinya apa Bu? Buktinya adanya kumpulan kitab suci agama Buddha. Jadi adanya saling menghargai, toleransi gitu. Walaupun rajanya adalah agama Hindu namun tetap menghargai adanya kumpulan kitab suci agama lain yaitu agama Buddha. Itu adalah sosial budaya yang ada di Kerajaan Medang Kamulan. Selanjutnya ada Kerajaan Kediri gitu. Yang pertama ada wayang Panji. Jadi wayang asli dari Kerajaan Kediri adalah wayang Panji gitu. Yang kedua ada kitab Bharatayuddha gitu. Bharatayuddha itu artinya adalah Yuddha ini saudara, Bharata ini perang gitu. Jadi perang antar saudara, yaitu antara Panjalu dan juga Jenggala. Yang menulis adalah Empu Sindok dan Empu Panuluh gitu. Jadi Bharatayuddha itu artinya adalah perang saudara. Bharata artinya perang, Yuddha artinya saudara. Itu dari bahasa Sanskerta gitu ya. Terus juga ada kitab Semaradana tentang suami istri yang terkena kutukan gitu ya. Akhirnya bereinkarnasi lagi gitu. Jadi ini adalah kutukan yang menimpa suami istri gitu. Terus ada kitab Krisnayana, Empu Triguna. Jadi Yana itu artinya cinta. Jadi cintanya Krishna. Cinta terhadap apa? Terhadap saudaranya, terhadap keluarganya kayak gitu ya. Makanya isinya adalah kisah cinta Krishna. Tidak hanya kepada istrinya tapi juga kepada saudaranya, kepada keluarganya kayak gitu. Dan juga kitab Lubdaka gitu ya. Ini adalah tentang ada pembunuh gitu ya yang akhirnya mendapatkan pengampunan dari dewa karena melayani dewa gitu. Jadi berinkarnasi dan akhirnya masuk surga gitu. Itu adalah kitab Lubdaka.
Selanjutnya ada Sriwijaya. Penggunaan bahasa Melayu kuno untuk berkomunikasi dengan pedagang gitu. Jadi zaman dulu kita tahu ya Sriwijaya ini adalah pusat belajar agama. Ada yang tahu? Iya, agama Buddha gitu ya. Jadi kayak kalau mau belajar agama Buddha itu datangnya ke Sriwijaya gitu. Otomatis mereka berkomunikasi, nggak mungkin diem-dieman gitu kan, nggak mungkin ngajarinnya diem atau apa namanya nggak ada aktivitas ataupun obrolan itu nggak mungkin. Makanya dipercaya mereka tuh berkomunikasi satu sama lain menggunakan bahasa Melayu kuno gitu. Jadi bisa dipastikan gitu ya kalau Sriwijaya ini memiliki tingkat bahasa yang lebih tinggi dibandingkan kerajaan lain karena adanya interaksi sosial yang lebih tinggi dibandingkan kerajaan-kerajaan lain. Mereka kan ada komunikasi, ada sekolahnya, ada tempat belajarnya, otomatis mereka membutuhkan banyak komunikasi gitu ya. Terus juga ada pengaruh India melekat dalam penamaan dan interaksi sehari-hari karena sebagai pusat agama Buddha gitu ya, yang mana pengaruh dari India juga muncul gitu, otomatis ada banyak unsur-unsur India yang melekat di Sriwijaya seperti interaksi sehari-hari, penamaan kayak gitu ya. Terus selanjutnya ada Majapahit. Yang pertama ada Kakawin. Kakawin itu adalah puisi Jawa kuno gitu, tentang negara Kertagama. Isinya meliputi syair yang menjabarkan tentang daerah kekuasaan Majapahit. Lebih tepatnya ketika Hayam Wuruk menjadi raja. Yang kedua ada Kakawin Sotasoma yang berisi kondisi agama di kerajaan Majapahit. Nah, di Sotasoma ini juga ada salah satu kalimat atau kata yang sampai sekarang masih dipakai Indonesia. Ada yang tahu? Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Itu adalah dari Kakawin Sotasoma. Selanjutnya ada banyak prasasti juga. Itu adalah bukti bahwa tadi ya seperti Tarumanegara, itu prasasti tidak mungkin hanya goresan-goresan tanpa makna, tapi juga bisa dibaca karena ada bahasanya, ada tulisannya gitu ya. Selanjutnya ada candi seperti Candi Tikus, Bajang Ratu, Panataran, dan berbagai candi itu. Demikian kegiatan belajar kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ridho dari Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.